Di channel ini kita udah pernah bahas kota misterius yang hilang bernama Atlantis yang ditenggelamkan oleh dewa gara-gara penduduknya itu agak sombong. Sebagian orang percaya kalau Atlantis itu beneran ada, sedangkan yang lain mengatakan kalau itu hanya bagian dari alegori Plato buat gambarin suatu negara maju yang hilang ditelan bencana. Yang belum nonton pembahasannya bisa dicek ya. Nah, ternyata ada lagi nih kota misterius yang kisahnya hampir mirip sama kisah Atlantis. Bedanya, kota ini tuh nggak tenggelam di lautan kayak Atlantis, tapi tertimbun di padang pasir di wilayah Arab sana. Dan kota ini memang punya julukan Atlantis versi padang pasir. Selain itu, kota ini punya banyak nama. Ada yang menyebut kota ini sebagai kota Irem, Iram, Irum, Ubar, Erum, dan lain-lain. Tapi kali ini kita akan menyebut kota ini dengan nama Iram. Kalau Atlantis hanya ada di dalam catatan Plato, kota Iram ini tuh terdapat dalam berbagai naskah teks kuno. Salah satunya itu di dalam Al-Quran yang merupakan kitab suci teman-teman yang muslim. Nah, kira-kira gimana sih kota Iram ini dan kenapa dia disebut Atlantis versi padang pasir? Kota Iram. Mungkin sebagian dari kalian masih asing banget dengar nama kota ini dan mungkin pembahasan kota misterius ini tuh kalah populer sama kota sejenisnya, Atlantis. Tapi kota Iram nggak kalah menarik buat dibahas. Soalnya menurut legenda, kota ini adalah salah satu peradaban maju di semenanjung Arab pada saat itu. Dan entah ini ada hubungannya atau enggak, mungkin kalian udah tahu kalau zaman dulu, waktu Eropa masih mengalami Dark Ages, ilmu pengetahuan justru berkembang pesat di daerah Arab. Dan ini bisa jadi pertanda kalau di wilayah sana mungkin aja pernah ada sebuah peradaban yang maju. Tapi ya ini cuma sekedar opini aja ya. Nah, selama berabad-abad pencarian kota yang hilang di wilayah padang pasir Jazirah Arab ini mengundang banyak penjelajah dan ilmuwan buat mencari dan membuktikan keberadaan kota tersebut. Dikenal sebagai Iram Zatul Imad atau kota Iram yang terdiri dari tiang-tiang. Kota ini banyak dibicarakan di kalangan penyair, penjelajah pada zaman dulu. Kalau kalian tahu kumpulan cerita 1001 Malam yang merupakan buku kumpulan berbagai macam cerita folklore Timur Tengah, di situ ada kisah tentang kota Iram. Di situ disebutin kalau kota Iram dibangun selama 300 tahun lamanya. Dan raja dari kota Iram juga memerintahkan pembangunan benteng-benteng besar mengelilingi kota. Dan di dalamnya ada ribuan istana yang ditopang sama pilar-pilar tinggi. Di mana itu jadi tempat tinggal para wazir, penasehat atau menteri kerajaan. Nah, cerita 1001 Malam pada waktu itu populer banget di Eropa dan gara-gara itu para penjelajah Eropa tuh penasaran sama kota misterius ini. Buat yang belum tahu, kisah 1001 Malam, mungkin kalian familiar dengan cerita Aladin dan Alibaba. Nah, itu adalah salah satu cerita dari kumpulan kisah 1001 Malam ini. Selain itu, kota Iram dikatakan menjadi tempat tinggal kaum Ad yang pembahasannya ada di dalam Al-Quran. Kaum Ad sendiri adalah kaum dari Nabi Hud dalam kepercayaan Islam yang hidup setelah peristiwa banjir besar, di mana nenek moyang mereka adalah orang-orang yang selamat dari peristiwa banjir besar itu. Kaum Ad diceritakan memiliki fisik yang kuat, pintar, dan bertubuh besar, di mana orang-orang menganggap mereka adalah bangsa raksasa. Dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 7-8 disebutkan kalau kota Iram memiliki tiang-tiang yang tinggi yang belum pernah dibuat oleh peradaban yang lain pada masa itu. Lalu di surah Asy-Syu'ara ayat 128-129 disebutin kalau kaum Ad juga membangun istana di tempat-tempat yang tinggi dan benteng-benteng yang kuat, serta penampungan air yang besar. Pokoknya kota Iram digambarin sebagai kota yang megah di mana tidak pernah dijumpai peradaban seperti itu sebelumnya. Tapi ada banyak pendapat soal Iram dalam Quran. Ada yang berpendapat kalau Iram yang dimaksud dalam ayat itu tuh bukan nama kota, melainkan nama lokasi geografis, area, bahkan hanya nama suku bangsa. Kata Iram sendiri hanya disebutin 1 kali dalam Quran. Dan tidak dibahas mendetail selain akhir kisah kota itu yang dihancurkan Tuhan gara-gara penduduknya yang sombong dan tidak mengikuti ajaran Nabi Hud.
Kaum Ad dihancurkan oleh angin topan atau badai pasir yang menerjang kota mereka selama 8 hari 7 malam non-stop. Sehingga akhirnya para penduduk di kota Iram terkubur bersama dengan kota mereka. Nah, kisah kota Iram juga ada dalam buku Siyar al-Muluk, Kisah Para Raja. Dan di sini diceritain lumayan detail tentang asal-usul kota Iram ini. Jadi diceritakan kalau kota Iram ini dibangun atas perintah seorang raja bernama Shaddad bin Ad. Dia merintahin panglima dan pasukannya untuk mencari sebuah daerah yang luas. Dan di situ bakalan dibangun sebuah kota emas. Kota emas ini diharapkan menjadi surga di bumi. Setelah ketemu sebuah tempat yang pas, akhirnya pembangunan pun dilakukan. Luas kota itu 40 farsak persegi dengan masing-masing sisinya 10 farsak. Satu farsak itu sekitar 8 km. Jadi mungkin tiap sisinya itu sekitar 80-an kilometer. Jadi kalau di total, luas kota Iram sekitar 320 km persegi, hampir sama dengan luas kota Surabaya. Nah, kemudian di sekeliling kota itu dibangun tembok-tembok yang dilapisi perak dan juga emas. Di dalam kota juga terdapat 1000 istana yang masing-masing dilengkapi sama menara yang dihias dengan batu zamrud dan batu yakut. Jadi bisa dibayangin gimana mewahnya kota itu kalau tiap bangunan dilapisi emas dan dihias sama batu-batuan berharga. Lokasi kota Iram. Setelah tadi kita udah dapat gambaran gimana keadaan kota ini dari beberapa sumber-sumber, sekarang kita coba cari tahu di mana lokasi kota ini. Dan udah sejak zaman dulu, mitos tentang keberadaan kota ini tuh masih jadi misteri. Soalnya kan kota ini dikatakan terkubur ya di bawah padang pasir di wilayah Jazirah Arab. Dan wilayah padang pasir ini tuh luas banget. Gak mungkin juga dilakuin penggalian di seluruh wilayah padang pasir itu. Selain butuh biaya anggaran yang gede, keberadaan kota Iram ini dianggap cuma sebagai bagian dari legenda atau mitos yang gak terlalu dipercayai keberadaannya. Tapi meskipun begitu, buat orang-orang yang rasa penasarannya tinggi, kayak kalian yang nonton video ini tuh seakan jadi tantangan tersendiri. Walaupun kisah kota Iram sebagian berasal dari cerita dari mulut ke mulut, tapi semenjak penemuan tablet di reruntuhan Istana Ebla di Suriah tahun 1970-an, orang-orang mulai sadar kalau mungkin aja kota ini tuh beneran ada. Tablet Ebla ini adalah catatan perdagangan pada zaman dulu di mana tablet itu kota Iram disebut beberapa kali. Tablet ini sendiri diperkirakan berasal dari tahun 2500 sebelum Masehi. Tapi sayangnya di tablet ini tuh tetap nggak disebutin lokasi pasti dari kota Iram. Dari sini bisa disimpulkan kalau kota Iram adalah kota yang pernah dilalui para pedagang zaman dulu. Selain itu, tahun 1888, seorang penjelajah asal Inggris yang bernama Charles Montagu Doughty di dalam bukunya Travels in Arabia mencatat sebuah reruntuhan kota kuno yang mungkin itu adalah kota Iram. Kemudian tahun 1930, seseorang yang bernama Bertram Thomas yang juga penjelajah asal Inggris ngelakuin perjalanan ke sebuah daerah yang disebut Empty Quarter alias gurun Rub al-Khali yang dikenal sebagai salah satu gurun pasir terbesar di dunia. Bertram Thomas ngaku kalau salah seorang tour guide-nya yang merupakan orang Badui menunjukkan jalan ke kota Ubar, di mana kota itu katanya banyak harta karun. Kata si orang Badui ini, kota Ubar terletak di bawah padang pasir Ramlat Shu'aib. Walaupun ditemuin bekas jejak kaki unta di tempat itu yang nunjukin kalau daerah itu emang jadi jalur yang dilewatin orang-orang, tapi nggak ada bukti arkeologis yang bisa dijadikan bukti kalau kota itu adalah kota Ubar atau Iram. Pokoknya mulai dari saat itu orang-orang tuh berlomba-lomba buat cari tahu lokasi kota misterius ini. Tapi kebanyakan orang-orang itu nggak berhasil nemuin lokasinya. Kemudian pada tahun 1990-an dengan bantuan Badan Antariksa Amerika, NASA, seorang peneliti bernama Nicholas Clapp dan timnya berhasil mendapatkan gambaran detail di wilayah padang pasir tersebut dan melihat sebuah sinkhole atau lubang batu kapur di area bernama Shisur di Dhofar. Dalam lubang itu terdapat kerajinan tangan, tembok, dan pilar yang diperkirakan berasal dari tahun 1000 sebelum Masehi. Peninggalan ini diperkirakan berasal dari reruntuhan kota Iram atau Ubar. Bahkan NASA sendiri mengklaim kalau itu adalah lokasi kota misterius Iram atau Ubar berada.
Tapi beberapa orang malah nggak setuju, soalnya wilayah Sisor dianggap terlalu kecil buat jadi kota besar sekelas Iram. Nah, kita balik lagi ke gurun Rub al-Khali. Tadi kan dibahas ya, kalau salah satu teori keberadaan kota Iram itu ada gurun pasir Rub al-Khali. Gurun pasir ini tuh luas banget dan terletak di antara beberapa negara kayak Arab Saudi, Oman, Yaman, dan Uni Emirat Arab. Karena para penjelajah sebelumnya tuh belum berhasil menemukan lokasi kota Iram, maka ini menginspirasi seorang ahli sejarah bernama Dr. Aid El Yahya dari Arab Saudi buat ngelanjutin eksplorasi di gurun Rub al-Khali. Nggak tanggung-tanggung, dokter ini yang namanya susah, habisin sekitar 20 tahun hidupnya buat mengeksplor wilayah gurun pasir Rub al-Khali. Beliau mengeksplor gurun ini dari utara ke selatan, timur ke barat, serta beberapa perbatasan negara. Dan sayangnya, dokter ini nggak nemuin bukti-bukti yang konkret soal keberadaan kota Iram di gurun pasir tersebut. Tapi, dokter ini nggak nyerah sampai di situ. Beliau kemudian minta bantuan ke perusahaan minyak dan gas Saudi Aramco buat ngelihat siapa tahu ada sisa reruntuhan di bawah gurun pasir. Kan biasanya perusahaan minyak sebelum membangun kilang minyak mereka tuh pasti ada semacam survei lokasi dan menggunakan semacam alat sonar buat mendeteksi batuan yang ada di dalam tanah. Dr. Aid El Yahya minta pinjam alat mereka buat ngelihat kira-kira ada nggak sih reruntuhan di bawah gurun pasir Rub al-Khali. Hasilnya di luar nurul, nggak ada sama sekali reruntuhan yang ada di bawah gurun pasir itu. Dan akhirnya Dr. Aid El Yahya yakin 1000% kalau lokasi kota Iram nggak mungkin ada di gurun Rub al-Khali. Gak kebayang gimana rasanya ngelakuin penelitian lah gitu kan, penelitian selama 20 tahun tapi hasilnya zong. Tapi tanpa penelitian itu mungkin kita masih ngira kalau ada kota misterius di bawah gurun pasir Rub al-Khali. Jadi ya berguna juga usahanya. Kita harus berterima kasih kepada Dr. Aid El Yahya. Kalau bukan di situ, kira-kira di mana dong? Untung aja Dr. Aid El Yahya lakuin penelitian lagi. Hebat banget kan, ngotot. Sampai akhirnya dia ketemu sebuah daerah yang menurut dia tuh punya kandidat kuat buat jadi lokasi kota Iram. Daerah itu adalah gurun pasir Dahna yang terletak di wilayah Al-Aflaj, Riyadh, Arab Saudi. Setelah dokter ngelakuin penelitian di daerah itu, dia nemuin sebuah reruntuhan bangunan yang dibangun sama penduduk asli daerah itu yang bernama Istana Ad atau Qusairat Ad. Lokasi ini juga berdekatan dengan beberapa sumber mata air yang udah kering dan juga ada beberapa reruntuhan tembok. Dr. Aid El Yahya mengklaim kalau itulah tempat kaum Ad dulu tinggal sebelum dihancurin sama Tuhan. Selain tempat-tempat yang tadi, ternyata masih ada teori lain yang berhubungan soal di mana lokasi kota Iram yang sebenarnya. Daerah berikutnya itu ada di Yaman yang dikenal sebagai tempat tinggal Nabi Hud. Area itu dikenal dengan nama Al-Ahqaf. Lokasinya di sebelah utara Hadramaut antara Yaman dan Oman. Di daerah Al-Ahqaf ini juga ada sebuah makam yang dipercaya orang-orang lokal di sana tuh sebagai makamnya Nabi Hud. Ya walaupun soal kepastian kalau beneran itu makamnya Nabi Hud masih diperdebatkan, tapi makam itu tuh sering dikunjungin sama peziarah. Dan kalau di daerah itu ada kuburan yang diklaim sebagai makam Nabi Hud, artinya bangsa Ad zaman dulu diyakini tinggal di sekitaran situ. Tapi balik lagi ya, semua ini tuh masih bersifat teori. Lokasi keberadaan kota Iram yang misterius ini tuh masih jadi perdebatan sampai sekarang. Gak ada yang bisa nunjukin bukti-bukti kuat soal lokasi keberadaan kota megah yang dibangun oleh kaum Ad zaman dulu, yang dikenal juga sebagai bangsa raksasa yang kuat. Keberadaan kota Iram tetap jadi legenda, seenggaknya sampai tahun 1973, saat reruntuhan kota Ebla ditemuin di bagian utara Suriah. Sekitar 2.500 tablet tanah liat ditemuin di situ yang isinya adalah daftar nama bangsa-bangsa yang pernah melakukan hubungan dagang dengan kota Ebla. Dan di tablet itu ada nama Iram. Tapi entah apakah Tuhan benar-benar ngubur kota itu sampai gak bisa lagi ditemuin, atau kota itu emang tersembunyi. Dan hanya beberapa orang yang bisa ngelihat kota itu, alias kota goib. Kita masih gak tahu. Selain itu, beberapa orang berpendapat kalau Iram sebenarnya bukan nama kota, tapi sebuah suku, kafilah, wilayah. Jadi gak bakalan ada reruntuhan kota Iram yang bisa ditemuin.
Tapi terlepas dari itu semua, kisah tentang raksasa yang membangun sebuah peradaban banyak terdapat di beberapa wilayah dunia. Dan mungkin salah satu kisahnya itu beneran terjadi, termasuk legenda kota Iram atau Ubar ini. Who knows? Alright, that's all about Iram. Yang katanya kota jin, kota yang hilang. Gimana menurut kalian? Apakah ada yang mau ditambahin? Ada yang mau di-request? Ada yang mau didiskusikan? Monggo, silahkan diskusi di kolom komentar. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Tablet lokasinya di Sabaraha. Iya, walaupun soal kepastian kalau itu beneran makam Nabi Hud masih